Baik pemirsa, kali ini kita juga masuk sudah di segmen setelah yang tadi. Kita sudah dengarkan juga penjelasan dari Ustadz. Kali ini kita ingin bertanya, tapi bukan di tempat yang sama. Kali ini kita ada di mana? Di Dalwa Roti. Jadi Dalwa ini nggak cuma punya Dalmart, DFC, Dalwa Fried Chicken. Dalwa juga punya Dalwa Roti. Tapi sebelum kita nanya-nanya, kita coba cari-cari roti dulu. Mari. Nah, pemirsa, Dalwa Roti sendiri punya berbagai macam jenis roti, ya beraneka pula rasa. Di sini juga ada yang coklat. Kita juga, wah, ini mungkin enak. Tapi kali ini kita bisa tanya-tanya aja dulu kepada yang jaga di sini. Di situ ada karyawannya, mungkin kita langsung bertanya. Baik, Musa. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Hashim. Hashim. Oke, dengan Bapak Hashim. Pemirsa, kali ini dengan Bapak Hashim. Kita tanya beliau. Sudah berapa lama antum di sini? Alhamdulillah sudah jalan 3 tahun. Oh, udah jalan 3 tahun. Untuk Dalwa Roti sendiri udah berapa lama berdiri? Kalau Dalwa Roti setahu ana sudah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Baik pemirsa, Bapak Hashim ini sudah bekerja di Dalwa Roti mungkin sekitar 3 tahun. Dan Dalwa Roti sudah berdiri sejak 5 tahun. Nah, mungkin kita bisa tanya masalah-masalah hukum tentang Ramadan. Nah, kali ini saya ingin bertanya hukum-hukum di bulan Ramadan. Nah, dikala orang musafir, itu kan kita biasanya ada menghirup debu atau nggak sengaja debu itu masuk ke mulut. Apakah batal puasa seseorang itu? Kalau untuk sesuatu yang masuk ke dalam rongga, yang masuk dalam lubang, ya itu membatalkan. Tapi kalau debu, ana masih kurang paham. Kayaknya enggak. Iya. Alasannya mungkin? Alasannya sesuatu yang apa ya? Yang tidak kelihatan gitu. Yang tidak kelihatan. Nah. Terima kasih atas jawabannya Bapak Hashim. Ya. Oke, pemirsa, kata Bapak Hashim sendiri itu tidak membatalkan karena sesuatu debu mungkin kita tidak bisa melihat secara nampak. Nah, mungkin kita bisa cari-cari pertanyaan lagi keluar. Mari pemirsa, lempar kamera. Oke pemirsa, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz, mungkin kali ini kita bisa tanya-tanya. Ada mas yang di sana tuh lagi berdiri sendirian, entah lagi ngapain. Mungkin kita langsung ke sana. Mari pemirsa. Salam. Dengan Mas siapa? Lalu Noval. Oh, Mas Lalu Noval. Oke, pemirsa, kali ini kita bersama Mas Lalu Noval. Mas Noval nih lagi ngapain nih? Lagi nunggu orang tua atau gimana? Iya, lagi nunggu orang tua sama adik-adik lagi belanja. Oh, lagi belanja. Oke. Ada apa? Oh, kali ini pengen bertanya Oh. masalah hukum-hukum di bulan Ramadan ya, Mas ya. Oke. Pertanyaannya tuh, apakah batal seseorang itu ketika musafir mengisap atau menghirup debu? Oh, nggak apa-apa Mas. Kalau ngisep debu nggak apa-apa. Yang penting nggak ngisep kerikil gitu. Iya. No. Soalnya kalau ngisep kerikil kan nggak bisa masuk. Iya gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, pemirsa, kata Mas Lalu Noval, nggak apa-apa, asal jangan ngisap kerikil. Karena kalau ngisap kerikil, nggak masuk juga. Oke, kali ini mungkin kita bisa dengarkan penjelasan dari Ustaz. Kamera lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa program Hal Ta'rif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan, ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa, di samping itu kadang-kadang kita melakukan aktivitas. Misalnya kita berkendaraan, misalnya kita naik sepeda motor, melakukan aktivitas.
atau misalnya kita naik sepeda engkol melaksanakan aktivitas. Kemudian ketika kita menaiki motor, menaiki sepeda misalnya, dalam keadaan berpuasa, tiba-tiba ada debu masuk ke mulut kita misalnya. Ada gubar masuk ke mulut kita. Apakah debu yang masuk ke mulut kita tadi hukumnya membatalkan puasa ataukah tidak? Debu yang masuk, gubar yang masuk ke mulut kita tadi apakah membatalkan kepada puasa kita ataukah tidak? Maka di sini ketika seseorang naiki motor, debu yang masuk ke mulutnya tidak membatalkan terhadap puasanya. Dikatakan bahwasanya wa in ta'ammada fatha famihi, walaupun sengaja dia membuka mulutnya misalnya. Jadi ketika naik motor, naik sepeda, dia sambil membuka mulutnya. Ketika sedang membuka mulutnya, ada debu yang masuk ke mulutnya. Ada gubarut tarik yang masuk ke mulutnya, kemudian masuk tertelan ke dalam. Bagaimana hukumnya? Ini dikatakan tidak termasuk hal yang membatalkan terhadap puasa. Ini bukan masuk dalam kategori hal yang membatalkan puasa. Bahkan dikatakan bahwasannya menurut Imam Romli radhiyallahu anhu, beliau berpendapat tidak ada perbedaan seandainya yang masuk kepada dirinya itu adalah debu sedikit ataupun banyak. Bahkan beliau berpendapat tidak ada perbedaan seandainya yang masuk ketika sepeda motoran dia sambil mulutnya terbuka, kemudian yang masuk itu sesuatu najis ataupun sesuatu yang suci, beliau berpendapat hukumnya tetap dikategorikan adalah sesuatu yang tidak membatalkan terhadap puasa. Ini menurut beliau Al-Imam Ramli radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfahnya, beliau berpendapat lain. Menurut Imam Ibnu Hajar, kata beliau, kalau seandainya yang masuk ke dalam mulutnya itu ketika sedang berkendaraan, naik sepeda motor atau naik sepeda, itu adalah sesuatu yang najis, adalah sesuatu yang tidak suci, maka ketahuilah itu menurut beliau adalah membatalkan terhadap puasa mutlaqan. Menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya, kalau seandainya itu sesuatu yang najis, itu membatalkan terhadap puasanya secara mutlaqan. Secara mutlak, kalau itu yang masuk ke mulutnya itu adalah sesuatu yang najis, sengaja tidak sengaja, maka hukum puasanya batal menurut Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfahnya. Sedangkan jika sesuatu yang suci ketika sedang dia berkendaraan, naik motor atau naik sepeda, kemudian masuk ke mulutnya sesuatu yang suci, ya, maka menurut Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, kata beliau, in ta'ammada ufiya an qalilihi, kalau seandainya dia sengaja membuka mulutnya sehingga masuklah debu ke mulutnya, kalau seandainya dia sengaja membuka mulutnya dan masuk ke mulutnya debu tersebut suci atau benda suci dan sesuatu yang sedikit, maka kata beliau hukumnya adalah dima'fu. Dengan kata lain, hukum ibadah puasanya sah
hukum menunaikan ibadahnya puasa tersebut sah, kata Al-Imam Ibnu Hajar. Akan tetapi ya, jika sesuatu yang suci tersebut ya, tidak tanpa kesengajaan ya, jika sesuatu yang suci tersebut tanpa kesengajaan, maka yang masuk ke dalam mulut dia itu hukumnya dimakfu, bahkan walaupun itu banyak. Walaupun seandainya yang masuk ke mulutnya itu banyak, sesuatu yang suci tapi tanpa unsur kesengajaan, menurut beliau hukumnya adalah dimakfu walaupun banyak. Dengan kata lain, hukum ibadah puasanya sah. Jadi inilah yang perlu kita ketahui. Jadi kita harus menjaga khilaf di antara kedua ulama ini agar ibadah puasa kita sah menurut semua ulama, agar ibadah puasa kita sah menurut semua a'immah. Untuk itu maka alangkah baiknya ketika kita menaiki motor, kemudian mulut kita alangkah baiknya kita tutup sehingga tidak masuk ke mulut kita benda, debu, tanah, gubar, atau bahkan misalnya binatang-binatang kecil, agar supaya demi sah ibadah puasa kita, demi kesahan ibadah puasa kita menurut semua ulama, menurut semua a'immah. Walaupun di situ ada yang berpendapat bahwasanya itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau seandainya najis itu membatalkan puasa. Contoh misalnya seperti binatang-binatang kecil masuk ke mulut kita menjadi bangkai, ini hukumnya menurut Imam Ibnu Hajar adalah membatalkan secara mutlak, membatalkan puasa secara mutlakon, baik sengaja dan tanpa sengaja. Misalnya kita naik motor, tiba-tiba ada nyamuk terbang masuk ke mulut kita, ya batal puasa kita menurut Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Jadi untuk itulah jagalah puasa kita, atau gunakan helm yang menutup wajah, yang menutup mulut, sehingga mulut kita dijaga, sehingga mulut kita tidak sampai kemasukan benda-benda asing. Inilah yang perlu kita ketahui bersama. Mudah-mudahan ini semuanya menambah khazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan ini semuanya memberikan barakah kepada kita semua. Fa insyaallah program Hal Ta'rif akan memberikan barakah dan manfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita, salat tarawih kita, qiyamul laili kita, qiraatul Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.